KKN di Desa Penari ini luar biasa, keren abis. Dalam cerita KKN di Desa Penari, ada dua tokoh yang menarik perhatian, yakni Bima dan Ayu. Dikisahkan dalam KKN di Desa Penari, Bima dan Ayu merupakan sepasang mahasiswa yang akhirnya harus merenggang nyawa karena telah menyalahi aturan. Terkait disclaimer, Dejavu mengambil ulasan ini dari berbagai sumber artikel dan tweet Simpleman, dan terkait video dari berbagai sumber yang lagi tren saat ini, yang mengulas KKN di Desa Penari yang benar-benar viral. Diceritakan Simpleman, sang maestro penulis kisah KKN di Desa Penari, Bima mengalami kelumpuhan dan meninggal 4 hari berselang. Berbeda dengan Bima, Ayu disebutkan Simpleman meninggal dunia 3 bulan setelah KKN dan dipulangkan ke rumah keluarganya. Di sini Mbah Buyut tidak bisa membantu Bima dan Ayu. Kisah ini bermula dari 6 mahasiswa yang akan melakukan program KKN di Desa Penari untuk menyelesaikan tugas akhir kuliahnya. Namun tidak disangka, ternyata tempat yang dipilih ternyata bukan desa biasa. 6 mahasiswa itu adalah Ayu, Bima, Nur, Widya, Wahyu, dan Anton. Ayu diperankan oleh Agni Hakue. Nah, pemeran Ayu di film KKN di Desa Penari ini ternyata adalah mantan atlet tim nasional taekwondo. Bahkan ia di peringkat 6 dunia. Sedangkan Bima diperankan oleh Ahmad Megantara. Ahmad Megantara mulai terjun ke dunia hiburan tanah air dengan membintangi film televisi alias FTV berjudul Berpacu Mengejar MP Melody pada tahun 2015. Kemudian mulai mendapatkan banyak tawaran film, mulai dari film layar kaca, layar lebar, hingga web series. Salah satu sosok yang terkenal dalam kisah KKN Desa Penari adalah Badarawuhi, yaitu siluman ular yang menyamar jadi penari cantik. Tentu juga paling diingat dalam kisah KKN Desa Penari adalah sosok mahasiswa bernama Bima dan Ayu. Keduanya dikabarkan meninggal dunia karena melanggar aturan di desa tersebut, yakni mereka melewati tapal batas dan melakukan hubungan terlarang di tempat yang dikeramatkan. Diketahui Bima dan Ayu memang melakukan kesalahan fatal hingga membuat Badarawuhi menjadi murka. Nah, Dejavu akan mengulas kronologi Bima dan Ayu kepergok lakukan hal tak senonoh sebelum meninggal. Dimulai ketika Bima jatuh cinta pada Widya. Bima diceritakan mencoba memakai ilmu hitam untuk mendapatkan Widya. Fatalnya, Bima melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Awalnya, jin itu masuk ke dalam mimpi Bima. Dalam mimpi tersebut, Bima melihat Widya dililit oleh ular besar. Dan ada seorang wanita cantik berpakaian selayaknya penari. Dan ada di sebelahnya Widya, yang tak lain adalah Badarawuhi. Bima meminta Badarawuhi untuk melepaskan Widya, namun Badarawuhi memberikan syarat agar Bima menuruti semua permintaannya demi Widya bisa lepas dari lilitan ular. Hingga pada akhirnya Bima menjadi budak nafsu Badarawuhi dan harus melayani Badarawuhi setiap malam hingga memiliki anak-anak berbentuk ular. Badarawuhi di sini meminta Bima memberikan gelang mustika yang disebut-sebut bisa melindungi Widya dari mara bahaya. Padahal gelang itu adalah jebakan Badarawuhi untuk mengikat Widya agar Widya menjadi dawuh atau penari yang menghibur bangsa lelembut. Untuk menyerahkan gelang itu, Bima minta bantuan pada Ayu. Namun Ayu yang naksir pada Bima tidak memberikan gelang itu pada Widya. Dan akhirnya Badarawuhi memanfaatkan situasi dengan mendatangi Ayu.
Badarawuhi kemudian memberikan selendang pemikat agar Ayu bisa menaklukkan Bima. Hal inilah yang menjadikan kesalahan fatal Ayu karena mengadakan perjanjian dengan Badarawuhi. Ayu pun diberi tugas oleh Badarawuhi untuk menyerahkan gelang tersebut pada Widya. Ayu pun menyanggupi tugas dari Badarawuhi tersebut. Dengan selendang pemberian Badarawuhi, Bima pun takluk pada Ayu. Kesalahan fatal Bima dan Ayu adalah mereka terbawa hawa nafsu melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam sinden atau kamar mandi penari di tapak tilas. Perbuatan tak senonoh itulah yang membuat roh Bima dan Ayu terjebak di alam gaib ditahan Badarawuhi, hingga akhirnya perjanjian ini tidak diketahui sampai kapan berakhirnya. Di sini Mbah Boyo tidak bisa menyelamatkan Bima dan Ayu dari alam gaib. Tubuh Bima dan Ayu ditemukan pucat dengan kondisi mulut menganga. Namun dikabarkan arwah Bima tetap terperangkap dalam kolam di pemandian angker dengan dikelilingi banyak ular. Sementara itu arwah Ayu harus menjadi dawuh, penari yang harus menari tanpa henti melilingi hutan setapak demi setapak. Itulah kronologi Bima dan Ayu kepergok melakukan hal tak senonoh sebelum meninggal dunia di KKN di Desa Penari. Apakah kalian sudah menonton kisah ngeri Bima dan Ayu? Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Dimanapun kalian berada, tetaplah kalian mengikuti aturan main yang ada di sekitar kalian atau di daerah orang lain. 3, 2, 1, action! Terima kasih sudah menonton channel Dejavu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Dejavu mohon maaf sebesar-besarnya. Dejavu merubah untuk lebih baik.